yang nyaris menjadi korban TPPO Kamboja, rekan Ima? Ya, rekan Arin dan juga Tribuners, dapat saya laporkan kasus ini menimpa seorang perempuan warga Desa Ngadikerso, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Ya, diketahui korban ini masih berusia 18 tahun. Korban ini berhasil diamankan saat hendak diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal. Ya, menurut pengakuan dari korban, awal kejadian ini bermula dari ajakan seseorang yang dikenalnya melalui media sosial. Tergiur dengan tawaran gaji yang besar, korban ini rela keluar dari tempat kerja sebelumnya dan bersedia ikut ke Kota Dumai, Provinsi Riau. Setibanya di Kota Dumai, korban ini meminta mengirimkan foto KTP dan juga kartu keluarga dengan kualitas yang lebih jelas. Karena tidak memiliki dokumen tersebut, korban ini menghubungi pihak keluarga dan menceritakan rencananya akan bekerja ke Kamboja. Ya, keluarga korban ini kemudian menelusuri perusahaan yang penyalur tenaga kerja yang disebut oleh korban, namun setelah dilakukan pengecekan, alamat perusahaan tersebut tidak ditemukan. Hingga akhirnya pihak keluarga ini merasa khawatir dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sapuran. Demikian. Lalu kapan dan bagaimana pihak kepolisian mengetahui adanya rencana keberangkatan ilegal tersebut? Ya, terkait dengan kejadian tersebut, peristiwa tersebut terungkap setelah pihak keluarga memang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sapuran, tepatnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, keluarga ini merasa curiga karena korban sudah berada di Kota Dumai, Provinsi Riau, dan meminta mengirimkan foto KTP dan juga kartu keluarga yang jelas begitu. Namun karena tidak memiliki itu, lantas korban meminta atau menghubungi pihak keluarga untuk meminta itu. Namun karena pihak keluarga ini merasa curiga karena korban ini menceritakan akan berangkat ke Kamboja, sehingga melakukan penelusuran ke perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Namun karena tidak menemukan alamat penyalur tenaga kerja ini, akhirnya pihak keluarga merasa khawatir dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi, yakni dalam hal ini ke Polsek Sapuran. Demikian. Terakhir rekan Ima, langkah apa yang dilakukan polisi hingga akhirnya korban berhasil diselamatkan? Ya, setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga, pihak Polsek Sapuran ini melalui Kapolsek Sapuran AKP Suryanto ini langsung berkoordinasi dengan Polda Riau, kemudian Direktorat PPO Polda Riau, kemudian kantor imigrasi serta Satpol Air Polres Dumai. Dan hasilnya pada hari yang sama korban ini akhirnya berhasil diamankan di Kota Dumai bersama 4 calon pekerja migran lainnya dan dibawa ke kantor Polres Dumai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, pada saat itu setelah pemeriksaan dinyatakan cukup, langsung saja pada hari Sabtunya, yakni tanggal 13 Desember 2025, korban diserahkan ke BP2MI Kota Dumai. Kemudian pemulangan korban ini difasilitasi melalui penerbangan langsung ke Yogyakarta pada hari kemarin atau Senin 15 Desember 2025. Dan setibanya di Yogyakarta, korban ini langsung dijemput pihak Polsek Sapuran dan langsung dibawa ke Wonosobo, yakni melalui Mapolsek Sapuran. Di kantor ini korban diserah terimakan kepada pihak keluarga dan disaksikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo, yakni dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo. Dan memang dari keterangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Wonosobo, yakni Bapak Fani Mukorobin, menyatakan memang kejadian ini masuk kategori TPPO tujuan Kamboja. Ia juga mengingatkan agar masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri dengan iming-iming penghasilan yang besar dan juga selalu harus melalui jalur yang resmi. Dan Polsek Sapuran juga mengimbau masyarakat untuk memastikan seluruh proses penempatan kerja di luar negeri dilakukan melalui lembaga resmi dan juga berizin, dan meminta masyarakat untuk segera melaporkan kejadian jika dicurigai mengarah kepada TPPO. Demikian rekan Arin yang dapat saya laporkan dari Wonosobo. Terima kasih rekan Ima atas laporan.